membuka firman Tuhan dari Yesaya 40. Yesaya 40 ayat 27 sampai dengan 29. Ya, kalau sudah dapat semua mari bangkit berdiri, kita akan bacakan firman Tuhan yang saya bagian 27, Bapak Ibu ayat 28. Nanti sama-sama kita ayat 29 ya. Yesaya 40 ayat 27, mengapa engkau berkata demikian hai Yakub, dan berkata begini hai Israel, hidupku tersembunyi dari Yahweh dan hakku tidak diperhatikan Tuhanku. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ya, silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Banyak orang saudara ketika berseru kepada Tuhan, ya, terus mereka datang dengan seruan yang sama kepada Tuhan, doa-doa yang sama kepada Tuhan saudara. Ya, tapi sepertinya Tuhan gak jawab doa mereka. Sama halnya seperti bangsa Israel ini, ya, mereka merindukan saudara pembebasan, ya, karena mereka ditawan, ya, dibuang Tuhan selama 70 tahun ke Media Persia, ke Babel sana. Mereka doa seperti tidak didengar oleh Tuhan. Kata mereka, ya, padahal mereka nggak tahu sebenarnya Tuhan sementara lagi mendidik anak-anaknya. Ayat 3 kan Tuhan sudah bilang, itu waktu pembebasan, ya, persiapkanlah, ya, jalan untuk umatku. Kira-kira gitu. Yesaya 40 ayat 3. Saudara, nah, ini sebenarnya firman ini mereka yang merasa seperti ditinggalkan Tuhan. Karena Tuhan gak jawab doa-doa tuh. Berdoa, tapi kok gak ada jawaban sih. Doa-doa, kelihatan aja ekornya aja enggak gitu ya. Atau tanda-tandakah sedikit gitu kisi-kisi dari sorga. Ya untuk kita tahu gitu ya. Enggak tuh. Ya Tuhan seperti gak jawab saudara. Nah Tuhan mau mengajar kita melalui firman ini. Ya, bagaimana Tuhan menegur bangsa Israel, ya, supaya mereka nggak berputus asa. Sama dengan kita, saudara. Siapa di sini kira-kira meminta suatu permohonan sama Tuhan 1 tahun nggak dijawab? Ada nggak 1 tahun? 2 tahun nggak dijawab, 3 tahun nggak dijawab, 4 tahun nggak dijawab, 5 tahun nggak dijawab. Sampai 10 tahun, 17 tahun gak dijawab saudara. Ya, orang tuh kayak mulainya harusnya pahit ya. Tapi ada loh gak pahit. Karena mereka percaya saudara. 1 kali Tuhan akan menjawab. Dia akan buat gunung yang tinggi itu pun mereka tidak akan berjejak berjalan. Naik, turun, no. 1 kali Tuhan menjawab. Mereka bukan menjalani gunung, tetapi berjejak kakinya di atas gunung. Artinya saudara, pada saat Tuhan akan mulai menjawab, Tuhan angkat semua yang menjadi beban-beban mereka. Dan mereka hanya melihat kebesaran Tuhan yang luar biasa. Saudara, kita belajar ya, apa sih Tuhan kok negur bangsa Israel nih? Ya, menegur bangsa Israel sebenarnya sama juga Tuhan mau menegur kita hari ini. Jadi kalau kita adalah orang yang menanti doa, gak berubah tuh, doa, tapi kok gak dijawab Tuhan sih ya kan. Nah kita belajar, perhatikan saudara ayat 28 dikatakan begini, tidakkah kau tahu, ini bangsa Israel bilang, udahlah Tuhan hidupku kayak tersembunyi dari Tuhan, ya udahlah kalau Tuhan gak mau jawab, udahlah situ ya. Hak kami gak diperhatikan Tuhan ya. Nah Tuhan jawab saudara. Ya, kau tahu gak sih kata Tuhan. Ayat 28 ini dikatakan saudara. Ya, Tuhan adalah Tuhan yang kekal. Ya, Yahweh itu Tuhan yang kekal. Arti yang kekal ini saudara tidak terbatas,
tidak berubah. Jadi kekal itu dia enggak terbatas. Dahulu, sekarang, akan datang, tetap Tuhannya sama. Enggak berubah. Ya saudara, jadi Tuhan itu Tuhan yang tidak terbatas. Tidak terbatas oleh waktu, sebab dia adalah waktu. Ya, jadi saudara, dari zaman sebelum penciptaan Tuhan sudah ada. Ya, Tuhan tetap kekal saudara, tidak terbatas oleh waktu. Ya, saudara dikasih Tuhan dan tidak pernah berubah. Kalau dulu Tuhan tegas, sekarang Tuhan kayaknya udah mulai zaman yang canggih, jadi Tuhan nggak tegas. Enggak, tetap Tuhan yang pribadi yang sama, nggak berubah saudara. Ya, jadi karena Tuhan tidak berubah, dia juga nggak meninggalkan begitu saja umat-umatnya yang sudah dia kasih janji. Saya tanya dulu jemaat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan maupun yang ada di rumah yang lihat ini. Ya, ada nggak sih Tuhan janji sama saudara? Ada nggak? Ih, kalian nggak ada ya dikasih janji sama Tuhan? Ya ada, kurasa ya. Pinomat itu janji keselamatan loh Bapak Ibu. Ya, paling tidak janji keselamatan itu paling dasar, paling utama. Ih, ngapain kalian jadi anak Tuhan kalau gak ada janji Tuhan, ya kan? Ada ya. Nah, ada janji itu nanti, penyelamatan itu nanti dikerjakan Tuhan, dikasih Tuhan janji. Janji untuk ya, untuk sekarang waktu kita masih di dunia. Ada gak? Malu-malu kucing. Kucing aja gak malu-malu. Terus terang terus. Ya, terus terang supaya ketika ada mudah, maka Tuhan dari sorga bukan Tuhan lupa saudara, tapi dia mengingat bahwa dia pernah berjanji bagi saudara. Amin. Jadi kalau Tuhan pernah berjanji, dia akan mulai untuk mengerjakan sesuatu buat saudara. Ya, bangsa Israel saudara 400 tahun saudara di Mesir, ya, teriak-teriak, mereka disiksa, ditindas saudara. Suara tindasan itu sampai ke sorga. Tak, Tuhan mengingat perkataannya kepada Abraham, Ishak, Yakub saudara. Ingat dong janji. Maka kita bisa menggugah hati Tuhan. Supaya Tuhan ingat janjinya buat kita. Dengan cara bagaimana? Ketoklah maka pintu akan dibuka kata Tuhan. Berarti kita bisa dong buat Tuhan itu ya terhenyuh. Bisa buat hati Tuhan itu masgul. Bisa buat hati Tuhan itu kayak ketarik saudara dikasih Tuhan. Ya, walaupun Tuhan itu tidak bisa digoda dengan perbuatan manusia, tetapi perbuatan kebenaran dalam diri saudara, Tuhan akan lihat dirinya ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Kalau firman itu kita kerjakan berarti Tuhannya ada di sini saudara. Kalau dia ada di sini kita jerit sama Tuhan. Tuhan akan lihat dirinya ada di hati saudara. Maka pertolongan pun segera dia akan kerjakan buat kita saudara. Ya kan? Perlu Tuhan ada di sini di hati kita ini saudara. Dengan cara gimana kerjain dong ini firman. Kalau firman ini kita kerjakan, Tuhan itu tinggal di dalam kita. Kita setia melakukannya, kita tinggal di hati Tuhan. Kemana dia pergi kita tetap ada di hatinya. Sehingga kalau kita menjerit, dia pun segera akan melaksanakan apa yang Anda rindukan terjadi dalam hidup saudara. Amin. Bangsa Israel ini terlalu pahit saudara. Kenapa mereka dibuang? Karena perbuatan mereka sendiri. Nah ini dia gak belajar. Kalau kita janji-janji Tuhan dalam hidup kita belum dipenuhi Tuhan. Belajar saudara. Kenapa Tuhan belum memberikan sampai hari ini buat saudara? Ya kan? Ada yang salah gak? Tanya dong Tuhan. Lihat dong dirimu. Ada gak yang salah? Kalau ada yang salah ipature pangalahu. Kalau sudah diperbaiki masih juga gak dijawab. Ya, masuklah dalam mohon belas kasihan. Tahu saudara, ketika mohon 12 kasihan. Semua orang-orang sakit itu gak ada yang kayak gini. Yesus, sini. Gak ada toh. Gak gitu mereka saudara. Orang-orang yang sakit itu Anda tahu. Mereka datang lihat Yesus di sana dicari. Apa yang mereka kerjakan? Gini patentengan. Enggak.
saudara, mereka datang di kaki Tuhan. Tuhan, ya, sujud mereka di kaki Tuhan, saudara, dikasih Tuhan. Kenapa? Karena mereka sebelum mereka sujud, mereka tahu ada Tuhan di atas yang bisa mengerjakan apa yang Tuhan mau. Dia tahu ada Tuhan di atas, gak perlu bilang sebenarnya. Dia tahu apa yang kau rindukan, dia tahu apa yang kau rindukan, dia tahu semua, saudara. Tetapi Tuhan mau orang itu, manusia itu, di hati mereka ini ada Yesus. Percaya full bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Kendati mustahil, gunung tidak berpindah. Kenapa? Kita gak percaya dia bisa pindah. Kalau di Mesir sana saudara bisa pindah gunung, kenapa di sini gak bisa? Saudara dikasih Tuhan, Tuhan bisa. Tadi dia Tuhan yang kekal, yang tidak berubah oleh waktu dan tidak berubah oleh apapun, oleh batas apapun. Dia tidak terbatas, saudara dikasih Tuhan. Paham? Jadi kalau Tuhan itu ada di hati, saudara, ya, ada di hati kita. Jadi kita nangis, Tuhan tolong saya. Saudara tahu gak? Karena firman itu ada di hati, itu dirinya ada di situ. Maka kalau ada orang berseru-seru, sorot mata Tuhan, dia memang di sorga, tapi dia ada di hatimu. Waktu engkau menangis, waktu engkau berseru, dia hadir. Sebab di hatimu, di hidupmu ada dia. Masa sih dia gak perhatikan dirinya? Bahasa manusia kan gitu. Ya. Emangnya kalau saudara kecibrak dengan yang kotor, kok Anda pelihara yang kotor itu sampai tahun ke tahun pelihara yang kotor gitu gak sih? Keciprat. Ya. Beberapa waktu lalu saudara saya mau bikin sambal yang belum pernah saya buat. Kenapa sambal orang kok bisa enak? Gimana caranya? Ya. Habis tomat, bikin otak pikir mau bikin apa? Ada pepaya. Ya, jadi tomatnya diganti dengan pepaya. Saya kukus, prek. Saya blender, ciprat sama baju saya, saudara. Ya, jadi merah-merah ini. Ya, saudara. Ya nggak apa-apalah karena sambalnya enak, biar baju juga keciprat dengan segala warna merah ya nggak apa-apa. Lasroha, alana hasilnya maksimal dan enak. Ya saudara. Saudara, setiap yang kita kerjakan, kayak tadi kan ada resiko. Saudara, sebenarnya ketika Tuhan ada di sini, dalam hari-hari bukan hanya perkara besar, saudara, dia akan bekerja. Ya, saya mau masak tadi, lihat, dah kan habis sudah, gak ada sayur apapun apa ya. Ada jagung sedikit, ada bakso sedikit, ada wortel sedikit, otaknya dipikir. Tak jadi bagus juga ya, tambah dikit, potong-potong sedikit biar hijau-hijau, biar enak kelihatan bagus, kasih cabai-cabai dikit. Saudara, itu masih hal yang sederhana, tapi tahukah Anda kalau Bapa di surga itu ada, Anda bisa menyajikan yang lebih indah, lebih sedap, lebih luar biasa bagi dia, saudara. Amin. Kita gak kehabisan akal. Ini otak kita ini jalan, tapi karena ini jalan karena ada di sini dia. Ya saudara, saat kerja kita nggak bisa, saudara. Kita nggak mampu kerjakan. Memang bukan karena nggak mampu, memang karena nggak bisa. Ya, nggak bisa nih. Tapi kalau dia ada di sini, jeritan Anda kepada dia, kendati orang yang hebat yang akan menanyainimu, maka Tuhan berkata, gak ada yang bisa menggugat anak-anak Tuhan. Amin. Jadi tidak takut dong. Ya saudara, jadi Tuhan di ayat 28, tidakkah kau dengar, aku adalah Tuhan yang kekal, Tuhan kekal tidak terbatas oleh waktu, tidak berubah, saudara. Ya, di dalam Kejadian, ya, saudara lihat enggak tentang Yakub? Kan di sini dibilang, hai Yakub, hai Israel. Lah orang yang sama disebut 2 kali. Ya, Yakub sebelum dia bertobat nih. Israel setelah dia menang bergulat bersama dengan Tuhan. Bergulat dengan malaikat Tuhan ya. Di mana itu ya? Di Yakub sementara bergumul dan dia menang. Ya, saudara, waktu dia mau bertemu dengan
Esau, saudara dikasih Tuhan. Ya, menang dia. Coba buka dulu ya di dalam Kejadian 32 ayat 28 dulu. Ya, Anda boleh baca di rumah dari ayat 24 dulu ya. Cepat, boleh gak disajikan? 0 detik. Ya, bisa saudara dikasih Tuhan. Ayat 24. Ya. Tinggallah Yakub seorang diri, seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing, terus lanjut cepat. Ketika orang itu melihat ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Terus, nah bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Nah ini dia ayat 28. Ya, namamu tidak lagi disebut Yakub sebab Israel, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Tuhan dan manusia dan engkau menang. Kata bukan melawan Tuhan sebenarnya. Ya, dia bergumul kepada Tuhan untuk mengalahkan manusianya dia. Mengalah apa manusia dia? Gimana? Dia harus berhadapan dengan notabene abangnya sendiri. Dia merasa abangnya pernah mau berburu, mau membunuh dia, saudara. Dia harus menaklukkan dirinya untuk dia bisa menang. Padahal Tuhan sudah memberi dia kekuatan, saudara. Ya, Tuhan memberi dia kasih anugerah. Terkadang kalau kita masih terikat, terkurung, biar Tuhan baik, selalu kita curiga, Tuhan gak baik, betul gak? Betul gak saudara? Kalau kita masih terikat saudara, biar orang bilang gimana, gak ada itu saudara. Karena kita masih terikat, makanya dia perlu keluar dari dirinya. Dia bergulat dengan malaikat itu, saudara dikasih Tuhan. Dia gak mau lepaskan sebab dia tahu kalau lepaskan Tuhan dia tidak hidup, saudara. Kalau lepaskan Tuhan dia tidak akan selamat di tangan Esau. Ya, kalau dia lepaskan Tuhan dia tidak akan bisa bertahan lama, tidak akan bisa hidup dalam pengertiannya dia, saudara. Makanya dia gak melepaskan Tuhan. Sama dengan anak-anak Tuhan di zaman yang sukar sulit. Engkau punya pergumulan yang berat, jangan lepaskan Tuhan. Bergulat, saudara dikasih Tuhan, engkau pasti menang. Kita pasti menang, karena dia nggak pernah berubah. Zamannya Yakub dulu dan zaman sekarang juga sama toh. Manusia itu harus keluar. Tuhan bilang kau jangan terus dalam keadaanmu. Amsal 1 ayat 22, engkau harus keluar sebab aku mau mencurahkan isi hatiku padamu. Saudara, kita harus keluar dari ketidakbisaan kita. Kita harus keluar dari kutak-katik di situ doang. Sehingga kita seperti kata dalam buku cuma lihat itu doang, saudara. Gak bisa kita lihat sesuatu yang baru. Padahal di dalam yang baru itu Tuhan sementara bekerja membuat sesuatu yang indah dalam hidup saudara. Tapi tetaplah dalam arahan renahnya Tuhan. Anda terus ikuti arahan Tuhan. Supaya kalau diberikan pun sesuatu yang baru, Anda pun tidak hilang dengan yang baru itu. Ya saudara, banyak orang ketika mulai diangkat oleh Tuhan, dikenapi janjinya sama dia. Mulai janji itu yang lebih berharga daripada Tuhan. Tuhannya tersingkir keluar. Yang diminta sudah terpenuhi cukup. Padahal itu masih pembuka saudara. Itu belum akhir. Yang akhirnya itu adalah di sorga sana. Itulah akhir saudara. Jadi karena itu masih awal. Jangan kita berhenti untuk mengasihi dia dan kepada siapa kita percaya. Ya saudara. Tuhan mau tegur mereka. Nah apa sih kalian kayak gitu loh. Bahasa halusnya kayak gitu ya. Ya. Kalau orang Batak itu kurasa kalau bapaknya marah. Kok gak percaya sih elongor katanya. Ya toh. Gitu kan, bahasa kalimat kamus indah di dalam orang Batak kan. Kalau udah pala gitu keluar kata-kata itu toh. Yakin saya keluar kata-kata itu, betul nggak? Ya. Kalau orang Manado sana kayak apa songana, kasar itu saudara. Ya. Arroa kalau bahasa Batak itu. Arroa. Ya. Tuhan nggak mau saudara. Ya, Tuhan mau umat-umatnya itu dengan kalau Tuhan itu udah lihat pekerjaannya. Jangan cuma Anda lihat di dalam diri saudara yang gak terjawab. Tapi mulai hari ini coba kita dengan akal dari Tuhan. Ya Tuhan,
Kenapa enggak jawab? Bisa jadi gini, terhalangi karena dari dalam sendiri. Jadi sebenarnya Tuhan mau membuka, tapi kita menutup diri kita. Ya gimana Tuhan mau bekerja? Ya toh. Tapi kalau kita, oh iya ya, aku kekuranganku ini aku harus keluar. Pada saat seperti itu Tuhan datang kepada Musa. Musa, ya aku memberikan hari ini hukum Taurat ini kepadamu. Aku berikan hari ini perintah, aturan, ketetapan. Kau tahu gak sih, siapa yang mengerjakannya akan beroleh hidup. Itulah yang mengasihi aku. Saudara, pas di Yohanes muridnya Yesus, diulangi lagi itu dikata Yohanes. Barang siapa yang melakukan perintah Tuhan, dialah yang mengasihi aku, kata Yesus, saudara. Jadi kita umat-umat Tuhan, saudara, ya. Yesus sebut dua kali nih, Yakub, ya. Dikatakan Tuhan, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Tuhan yang kekal. Pernyataan Tuhan. Tapi sebelum pernyataan ini Tuhan bilang begini di dalam ayat ini. Hai Yakub, hai Israel. Orangnya sama tapi jadi orang yang sama itu dia yang lama dengan dia yang sekarang. Tapi Tuhan kan sudah yang berlalu, ya sudahlah, kan gak Tuhan ingat-ingat lagi. Terus kenapa dong Tuhan ingat-ingat lagi? Tuhan bukan ingat kelakuannya Yakub yang menjadi Israel yang sudah menang bergulat dengan malaikat itu, tidak. Tapi Tuhan lihat, lah sekarang kamu sudah ciptaan baru, sudah Israel pilihan yang menang. Terus kenapa dong perbuatan Yakub yang dahulu tetap kau adopsi? Kita sekarang sudah jadi anak Tuhan, saudara. Di dalam pergumulan kita, dalam hari-hari kita banyak bergulat saudara. Dengan masalah-masalah yang kita hadapi. Tetapi kita menghadapi masalah itu kita jadi Yakub, bukan Israel, saudara. Kalau orang yang menjadi Yakub melulu, sudahlah Tuhan, kenapa Tuhan kasih kayak gini-gini gitu. Sudahlah Tuhan, itu Yakub, saudara. Tapi kalau Israel, kalau dia adalah pilihan, tidak melihat, aku tahu sekalipun engkau belum memberikan hari ini, aku percaya apa yang kau perkatakan, ya dan amin, amin. Tuhan tidak lalai, engkau kan pegang firman. Firman itu kata Daud, dia perisai yang melindungi engkau dari panah-panah si jahat yang hendak memanah engkau. Tak kau tangkis, saudara, nggak kena ke sini, nggak kena ke sini, nggak kena ke sini. Betul nggak, saudara? Ya, karena kita ada Tuhan di sini, saudara. Dia akan tuntun kita. Ya, tapi kalau kita menghadapi masalah jadi Yakub, mulut kita ini lancar segala, derajat, saudara. Hehehe. Tapi kalau kita itu Israel, saudara, ya pujilah Tuhan. Besar kau Tuhan, gelombang lawatan, saudara, penuh dengan iman, saudara. Itu kalau kita menghadapi masalah, kita adalah Israel pilihan. Ya, tapi kalau menghadapi pergumulan, kenapa kita menjadi lemah? Sehingga Tuhan perlu kasih kekuatan. Udah dikasih kekuatan juga gak cukup, saudara. Tuhan lihat dari sorga, anakku ini memang dikasih kekuatan belum cukup. Maka ditambahi dengan semangat. Kenapa sampai Tuhan memberikan seperti itu? Supaya umatnya itu keluar. Anda, kita semua bukan Yakub. Kita semua ini pilihan, saudara. Hari-hari yang seperti ini perlu Anda menjadi alat berkat untuk orang lain. Jika orang lain sudah jadi alat berkat buat saudara. Sekarang waktumu engkau keluar dari kursimu itu. Ya, maksudnya keluar engkau dari keadaan nyamanmu. Kerjakan seperti yang sudah dikerjakan oleh Tuhan dahulu kepada orang lain. Ya saudara, Yakub itu lambang daripada lemahnya iman, saudara. Makanya arti Yakub, apa arti Yakub? Penipu. Ya, jadi kalau kita dalam menghadapi masalah, lemah di dalam pengharapan, lemah di dalam iman kepada Tuhan. Ya, apanya Tuhan ini? Ya kan, udah ikuti pun yang Tuhan mau, tapi nggak dijawabnya pergumulanku. Makin berat hidupku ku tengok, makin susah payah jalanku ku tengok. Kayak mananya Tuhan? Saudara, saya mau berkata kepada Anda yang biasa mendumel sama Tuhan. Saya mau berkata begini, Tuhan mah seperti tadi, bahwasanya Tuhan tidak pernah berubah oleh waktu. Dia mengasihimu, dia tidak pernah salah.
firman tanpa salah. Perkataan pun perkataan Tuhan gak pernah salah. Ya saudara, paham? Jadi kalau firman gak pernah salah, Tuhan gak pernah salah, berarti kita dong yang salah. Kalau kita yang salah berarti kayak gini saudara, kalau belum jawab dua saudara, minta sama Tuhan. Kasih aku pengertian untuk memahami. Saya gitu saudara, kalau saya tengok pengerja-pengerja ini lagi bergumul tentang sesuatu, walaupun mereka gak bilang sama saya sesuatu itu apa gitu ya. Atau anak-anak saya bergumul tentang sesuatu, walaupun mereka gak bilang sesuatu itu gitu ya. Saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan buka pengertian. Buka Tuhan, kenapa Tuhan belum kasih jawab? Buka, ketika terbuka pengertian, mereka akan bangkit bersemangat dan mencari apa yang harus perlu diperbaiki, apa yang harus dikerjakan saudara. Ya, kalau itu kita kerjakan saudara, Tuhan bersuka cita. Ada hal yang mau dikerjakan sesuatu di dalam dirimu, tapi kamu harus melalui proses dong. Kenapa Musa kabur lari dari Mesir? Bisa aja Tuhan tangkap dia cuman berapa waktu. Udahlah Mus, kau pergi lagi lah ke Mesir Mus. Ya kan? Bisa enggak? Musa maksudnya. Ya, bisa enggak? Bisa saudara. Tapi kenapa perlu 40 tahun harus dibimbing Jitro dulu dia di Midian sana saudara. Tuhan melihat kalau cepat dia tidak terbentuk dengan baik. Karena selama 40 tahun dia sudah menerima hikmat dunia di Mesir. Perlu ini pupus dari hidupnya, perlu pupus dari pikirannya, perlu ini keluar dari hatinya supaya masuk yang murni. Yang murni itu hanya bisa masuk kalau engkau bergaul dengan Tuhan. Kalau engkau masuk dalam persekutuan dengan Tuhan, maka yang murni, yang mulia dari sorga itu bisa menguasai hidupmu. Tapi kalau kita tidak bergaul dengan Tuhan, mulut kita itu keluarkan kata-kata gak pas, menyakiti hati orang saudara. Tapi kalaupun kita pernah menyakiti hati orang saudara, bisa enggak sih itu dihapus? Dihapus kembali, delete sama Tuhan sampai tidak ada lagi tanda bekasnya. Bisa, oleh darah Yesus saudara. Semua kutuk telah disalibkan, kutuk itu telah disalibkan saudara, ya, di Golgota. Jadi tidak ada yang tidak bisa. Makanya Tuhan gak pernah berubah. Zaman sebelum Yesus, setelah Yesus, bahkan sekarang tetap Tuhan kita sama. Amin. Tuhan yang kekal itu ya, Tuhan adalah Tuhan yang kekal. Tadi kan Tuhan tidak berubah. Nah Tuhan yang kekal itu adalah sebagai Tuhan yang kekal saudara dikasih Tuhan. Ini Yakub ini bergulat dan menang. Dan Yakub menang saudara. Waktu dia bergulat, Yakubnya menang. Siapa namamu? Emangnya malaikat itu nggak tahu nama Yakub? Tahu. Dia kan utusan Tuhan, ya kan? Tahu dia saudara. Tapi kenapa perlu ditanya siapa namamu? Tuhan mau mengajar kita. Kalau kita sudah tahu siapa kita, kelemahan kita. Siapa kau? Iseho. Ya. Siapa ngana? Ya. Siapa kamu? Kalau saya bilang, saya Lisbeth Parulia. Maka saya Lisbeth ini harus keluar dari Lisbeth yang lama. Harus masuk ke Lisbeth yang baru, yang ada anugerah saudara. Ya, makanya dibilang, hari ini gak lagi namamu Yakub, tapi Israel. Ya saudara dikasih Tuhan. Nah di dalam Yesaya 41 ayat 8 dan 9. Yesus mau menegaskan gini saudara, pilihan karena Israel, ini Yakub yang sudah bertobat ya. Israel kan pilihan. Tetapi engkau Israel hambaku, Yakub yang telah kupilih keturunan Abraham sahabatku. Engkau yang telah kutarik dari ujung bumi, terus tuh dikatakan, aku berkata kepadamu engkau hambaku, aku yang memilih dan tidak menolak engkau. Jadi kalau saudara sudah dipilih Tuhan, ditentukan Tuhan jadi pilihan, Anda mau lari kabur ke Afrika sana dengan penuh kejahatan, gelapnya Afrika itu engkau adopsi saudara. Kalau engkau pilihan, engkau bisa ditarik Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib.
Sebab dia adalah Tuhan yang kekal, yang menjadikan langit dan bumi. Dengan berfirman aja gampang. Apa susahnya untuk mencari manusia cuma 1 ekor, saudara. Di dalam dunia ini domba yang hilang itu bisa nggak dicari Tuhan? Bisa. Sorok matanya lihat kok larinya kaburnya kemana. Yunus lari kabur, saudara, dikasih Tuhan. Tuhan tahu lari kabur dia, saudara. Dia seorang yang hebat bersahabat dengan Tuhan. Dia seorang yang dekat dengan Tuhan. Tapi ketika dia tidak pas menurut hatinya yang diperintahkan Tuhan, dia coba untuk keluar dari panggilan Tuhan, saudara, dikasih Tuhan. Ya, mau coba jauh dia. Tapi pada saat diperhadapkan dengan masalah, ya kan, kapal itu mau karam. Tidak ada pilihan anak-anak Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Bisa enggak dia, kalau kayak gitu, kalau buktinya Yunus itu seorang mengasihi Tuhan. Dia enggak mau orang sekapal itu jadi mati sia-sia semua. Dia harus bertanggung jawab. Kita jadi anak-anak itu bertanggung jawab enggak? Tanggung jawab harus, saudara. Ada enggak anak Tuhan enggak tanggung jawab? Ada loh. Yang mau enak sendiri, mau untung sendiri, mau suka sendiri, mau baik sendiri. Tapi kalau ada Yesus di sini, kita lebih suka menderita untuk sesuatu, rugi untuk sesuatu, ya. Karena lihat kepentingan yang besar mau dikerjakan Tuhan, ya. Hebat kali lah Tuhannya Yunus ini, ya, kan gitu. Hebat kali lah Tuhannya dia ini, ya. Buat seperti ini. Kan 1 kapal itu jadi bertobat, saudara. Walaupun resikonya Yunus jadi dibuang ke laut. Saudara, dalam didikan penghukuman Tuhan, itu memang harus dirasa. Harus sampai ke tulang sumsum ini. Kalau enggak tobat-tobat tuh anak-anak Tuhan kalau buat kesalahan, saudara. Jadi engkau yang buat kesalahan atau engkau yang belum buat kesalahan, janganlah buat kesalahan. Kalau boleh jangan buat kesalahan. Tapi kalau engkau pun ya jahatmu lebih berdominan daripada suara Tuhan dalam hidupmu. Tapi karena engkau pilihan tetap juga akan ditarik oleh Tuhan dalam keadaan yang sakit. Ya, Lot ditarik sakit gak? Orang disuruh datang petang kok, siap-siap. Tunggulah, istirahatlah dulu. Oke, istirahat. Udah mau berangkat, tunggu sarapan pagi dulu, smokol dulu ya. Ya. Padahal waktu Tuhan sudah timing sudah ditentukan gitu. Ngulur-ngulur. Karena Tuhan sudah perintahkan waktu tidak bisa diubah. Kalau Tuhan sudah berkata, saudara, dikasih Tuhan, maka dikerjakan. Maka si ini, saudara, malaikat itu mau tarik dengan paksa mereka. Ada enggak dampak efek kalau kita ditarik dengan paksa oleh Tuhan padahal kita pilihan? Ada, saudara. Kita sendiri akan rasa sakit. Orang udah waktunya mepet. Aduh, gimana ya, lihat gunung lagi tinggi. Kita nggak mampu sampai ke sana. Dibilang, ya malaikat sinilah, ya kan. Itu aja yang dekat, itu aja lah ya. Kalau terlalu jauh kayak mana, nanti kakiku gimana, capek dan nggak sempat gitu loh. Mulai pilihan. Orang pilihan itu suka milih-milih, bahaya. Kalau kita orang pilihan, jangan Anda suka pilih-pilih dengan pilihan Tuhan dalam hidup saudara. Kalau kita pilih-pilih menurut pilihan kita. Ya. Anak muda jangan ketawa-ketawa, ini bukan masalah penolong. Masalah hal di dalam hal panggilan Tuhan gitu loh. Ya. Aku gak mau Tuhan jadi pemain musik, aku mau jadi gembala yang khotbah di situ. Aku gak mau jadi pengerja Tuhan, karena pengerja disuruh-suruh. Aku mau jadi pemimpin. Tuhan jawab hari ini, engkau yang mau seperti itu. Baiklah, yang menjadi pemimpin, yang menjadi besar, dia harus kan menjadi pemimpin nih, maka dia harus menjadi hamba. Ya, menjadi hamba, saudara. Ada satu gereja, saudara, pendetanya itu karena dia menjadi hamba, saudara. Waktu dia jadi gembala tapi belum diproses oleh Tuhan jadi gembala. Setelah mulai proses Tuhan terjadi dalam hidupnya, dia buat sebuah kesalahan. Tapi dia baik, Tuhan itu baik. Yang terlewati proses. Jadi Anda yang melewati proses, tidak mengikuti proses, ya. Saya mau berkata kepada saudara, siap-siap saja kalau Anda pilihan.
Anda tetap harus masuk dalam prosesnya Tuhan. Si pendeta ini dalam jatuhnya dia minta belas kasihan sama Tuhan. Tuhan bilang sama dia, saudara tahu apa? Gosok WC kamar mandi. Ngepel gereja, bersihkan. Tidak boleh orang lain yang kerjakan. Dia kerjakan saudara. Karena dia melihat kasih Tuhan besar. Kendati dia berdosa dan salah. Tuhan mengampuni. Tuhan bilang kembali. Proses yang tidak kau ikuti dulu waktu mudamu. Engkau harus memulainya. Jadi semua hidup kita ini harus melalui proses saudara. Ya, gak bisa kita kalau gak ada proses, gak ada pengalaman. Gak ada pengalaman, tiba-tiba ada masalah. Ini mulut kita mendumel sama Tuhan. Tapi kalau kita ada proses, ada pengalaman. Lihat buaya, lihat singa di depan. Gak gitu. Ya singa, engkau bilang, siapa songana? Ya kan? Di dalam Yahweh Tuhan, aku akan kalahkan kau singa. Singa itu 2 meter. Si Daud kan kecil, kemerah-merahan. Kenapa dia bisa robek itu bulu singa saudara? Dengan kekuatan apa? Goliat yang besar. Goliat bilang, ya ampun. Kayak rasa terhina dia berlawanan dengan si Daud saudara. Semua orang sudah tepuk tangan. Bah Israel akan diserahkan kepada Filistin. Tetapi Tuhan tidak berkata seperti itu. Kecil bagi dunia, besar. Ya ketika itu dari Tuhan. Amin. Orang dunia boleh memandang kecil. Tetapi kalau itu dari Tuhan, itu akan menjadi besar. Ya, dan tidak akan pernah berkat itu berhenti. Saudara, Tuhan mau mengajar kita di sini. Bagian yang kedua, saudara dikasih Tuhan. Ya, kenapa sampai mereka, hakku nggak diperhatikan Tuhan. Tuhan bilang, hai Israel, hai Yakub, hai Israel, tidakkah kau tahu bahwa aku ada Tuhan yang kekal? Dikatakan lagi di sini. Bukan tidakkah kau tahu bahwa aku ada Tuhan pencipta. Masih ayat 28. Tuhan pencipta langit dan bumi berkuasa atas segala sesuatu apapun yang ada di dalam. Ya, jadi Tuhan pencipta itu gini saudara dikasih Tuhan. Dia tidak sama dengan manusia. Manusia bisa lelah, bisa lesu. Saudara bisa lelah enggak? Bisa. Tuhan tidak bisa, Tuhan tidak pernah lelah. Ya saudara. Jadi Tuhan mau katakan gini, Tuhan itu enggak sama dengan manusia. Ya, terus manusia bisa kecewa. Tuhan tidak kecewa. Tuhan cuma kasihan lihat manusia itu. Ya seperti itu. Tapi dalam kasihannya dia tetap dengan tangan yang ada jalan keluar saudara. Beda dengan manusia kalau sudah kecewa tinggalkan saudara. Karena sudah kecewa tinggalkan. Hai bapak-bapak kalau kecewa dengan istri-istrimu kau tinggalkan istrimu ya. Jangan. Berdirilah engkau sebagai laki-laki sama seperti Tuhan. Ya. Dia tidak sama dengan manusia. Coba kita baca dulu Mazmur 33 di ayatnya yang ke-6 apa dikatakan di situ saudara dikasih Tuhan. Ya. Oleh firman Yahweh langit telah dijadikan oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Yang mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan, yang menaruh samudera raya ke dalam wadah. Artinya semua yang besar dalam dunia itu ya cuma dikecil banget sama Tuhan, cuma kecil doang sama Tuhan saudara. Tuhan mau mengajar kita gini saudara, ya kalau Tuhan itu yang menjadi pencipta yang gak berubah oleh apapun dan tidak sama dengan manusia saudara dikasih Tuhan, berarti boleh dong Tuhan itu jadi tempat perlindungan ya. Jadi kalau kita masalah kita atau doa-doa kita enggak dijawab, masalah kita seperti enggak ada jalan keluar, kembali ke firman ini. Ya, ayat 28 ini. Tuhan berkata di sini, ya, Tuhan, tidakkah kau dengar bahwa aku yang menciptakan bumi? Kalau bumi diciptakan dengan berfirman, susah enggak sih menurut imanmu? Tuhan berkata, masalahmu telah kuselesaikan. Susah enggak? Ya kalau enggak susah kita harus sampai ke level proses iman seperti itu. Ya. Ada orang gini mencobai Tuhan. Ya. Kalau dia betul Tuhan, kami enggak ada beras ini. Ya. Tuhan, kalau kau Tuhan, biarlah kau perintahkan orang untuk datang antar beras. 1 jam, 2 jam, 1 hari berlalu, enggak datang beras. Ya,
Gak datang beras. Ya, yang datang apa? Gembala. Bawa apa? Bawa firman. Ini gak ada beras mau dimasak ini. Udah lembes nih. Jadi dibacalah firman ini. Ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang perutnya prak-pruk sebunyi-bunyi di dalam. Yang datang firman, saudara. Ya, kok dilanjut sama si pendeta lagi. Manusia tidak hidup dari prak-pruk. Tapi ketika dia lihat, iya ya Tuhan, yang ku minta. Langsung si pendeta bilang, Pak, Bapak mau minta beras kan? Kenapa Tuhan tidak kasih beras? Karena kalau Tuhan kasih beras hari ini sama kamu, hidupmu hanya tergantung dengan yang terlihat. Dan hanya yang di jengkal perut ini aja yang kau cari. Kau lupa untuk mencari Tuhan sumber daripada beras tadi. Ya. Aku datang tidak membawa beras, kata pendeta itu. Tapi aku datang bawa firman. Ya. Setelah selesai itu diduakan. Suruh si supir turunkan beras, kasih beras sama dia. Saudara dikasih Tuhan. Bertobat Tuhan mau mengubah. Kenapa Tuhan belum kasih? Karena kita salah konsep, saudara. Salah ngerti. Ya, salah paham dengan Tuhan. Ya Tuhan dong perbaiki kalau salah ya toh. Tuhan perbaiki. Betul enggak? Ya. Ada lagi orang datang lagi. Ngapain lah si pendek ini datang ke sini katanya. Padahal Tuhan disuruh perintahkan. Si pendeta ini bilang, hei ibu, aku tidak suka-suka mau datang ke sini. Tapi karena Tuhan Yesus yang perintahkan. Kau sakit kan? Ya, kasihlah dulu aku duduk dan duduklah dulu kita. Dilayani. Ya, gak perlu kau bilang kau sakit apa. Kau sakit kanker kan? Kenapa? Kau kepahitan kan Bu? Nangislah ibu ini. Ya, mereka jadi sahabat saudara. Sampai si ibu ini mau mati, si pendeta ini bilang, persiapkan dia, 2 minggu lagi waktuku buat dia. 3 hari lagi waktuku buat dia. Hari ini dia akan kupanggil. Saudara, hidup kita penuh dengan salah. Gak ngerti bahasa sempurna, bahasa firman. Tapi kalau kita nurut mau, ya Tuhan tidak berubah. Kalau dulu Tuhan kerjakan sama Adam istimewa, Tuhan juga kerjakan hal istimewa sama Nuh. Kalau dulu Nuh dikasih hal-hal istimewa yang tidak didapat semua orang dalam dunia ini, tapi Nuh dapat inspirasi, dapat perkataan dari Tuhan, harus siapkan batra. Orang-orang gak dapat itu saudara. Ya kan? Bahwa bumi ini akan dihukum. Orang lain gak diberitahu Tuhan. Sama istri, sama anak-anak juga gak diberitahu, sama Nuh doang. Saudara dikasih Tuhan. Ya diberitahu. Kalau itu pun terjadi, hari ini pun bisa Tuhan kerjakan. Kalau dari Nuh ke Musa dibuka Tuhan hal yang sama. Dari Musa sampai kepada para rasul diberitahu sama Tuhan. Dari para rasul sampai kepada Anda hari ini, saya mau berkata dia adalah pencipta Tuhan yang tidak berubah oleh apapun saudara. Hidup kita aja yang kita buat berubah sama Tuhan. Jadi mari di hari-hari yang terakhir ini kita harus perkuat iman yang besar sama Tuhan saudara. Ya, udah lelah, udah capek. Aku terus minta 1 tahun pertama belum apa-apa. 2 tahun sudah mulai enggak kuat. 3 tahun sudah enggak mampu lagi untuk bergerak. Apalagi sampai 5 tahun cuma di tempat, tidak tahu lagi harus berbuat apa. Hampir patah, tetapi Tuhan tahu Anda enggak kuat. Tuhan kasih firman ini hari ini buat kita saudara. Hari kemerdekaan ini Tuhan memberikan satu kekuatan janji buat kita. Apa itu di ayat 29? Dia memberi kekuatan kepada siapa? Kepada yang lelah. Lelah ini orang-orang yang mereka adalah pilihan. Mereka Israel saudara. Ya, pilihan yang penat dengan segala pergumulan karena hukuman Tuhan. Ya, karena kejahatannya mereka saudara dikasih Tuhan. Tuhan lagi menghukum untuk Tuhan pulihkan saudara. Ya, mereka sudah tidak kuat. Perlulah kita penyerahan diri memang sama Tuhan. Ya. Perlu kita berkata, Tuhan janganlah sampai aku tidak kuat. Janganlah sampai aku sudah tidak berdaya. Janganlah aku sampai hancur Tuhan. Sampai aku hilang.
buat aku kuat. Tuhan mau saudara melawan saudara. Dia tahu Anda dalam kelelahan seperti apa. Makanya Tuhan mau kenalin. Ya, hai Yakub, disapa Tuhan. Itu kamu yang lemah, keluar karena kamu pilihan loh. Ya, aku mencurahkan isi hatiku karena kau pilihan. Kalau keadaan kita aman-aman saja, saudara dikasih Tuhan. Ya, coba kau lihat dulu sekitarmu, aman gak sih? Kalau engkau lihat mereka sementara seperti gelombang yang sementara lagi mengalami goncangan hidup, keluarga dan segala macam. Engkau lihat mereka seperti apa, baiklah engkau melihat kebesaran Tuhan di dalam hidupmu. Engkau diberkati, aman. Aku bisa berkata sama Tuhan, Tuhan, aku lihat gelombang itu menghantam orang lain. Sekiranya aku boleh meminta, redakanlah gelombang hidup mereka seperti Engkau mengerjakan di dalam hidupku. Jangan biarkan mereka lemah, Tuhan. Jangan biarkan mereka tidak kuat, Tuhan. Waktunya saudara, kita harus bisa saudara dikasih Tuhan. Kalau lihat keadaanmu semakin lebih baik, lihat sekitarmu, keluar dulu engkau dari rumahmu, jalan kiri dan kanan, langkah 50 langkah kau jalan, lihat keadaan mereka, hidup mereka. Mereka tidak cari Tuhan. Adakah belas kasihan di dalam hidupmu? Seperti audio saya hari ini mengajak saudara. Banyak orang tertawan, terbelenggu saudara. Sorga membutuhkan orang bukan karena sorga tidak bisa kerjakan itu saudara. Tuhan bisa perintahkan malaikatnya untuk mengerjakannya. Tapi mana upahmu? Ya kan? Apa upah kita saudara? Sudah waktunya saudara dikasih Tuhan. Ya, kita adalah orang-orang yang menang. Ya. Pengertian tak terduga diberikan oleh Tuhan karena ia tahu, ya, ia tahu hal-hal yang ke depan. Di ayat 28 ini sebagai pencipta yang menciptakan dari ujung ke ujung, saudara. Ya, pengertian Tuhan tak terduga. Dia bisa memberikan kepada saudara. Tuhan itu sempurna, tapi pengertian yang sempurna bisa diberikan kepada otak manusia yang cuma segini, saudara. Pengertian Tuhan seperti pasir di laut yang begitu besar dan kuat. Tapi kok bisa nampung sih dengan yang otak segini? Volume otak manusia cuma sekepal ini saudara. Kok bisa? Tak terduga pengertian Tuhan. Dia taruh itu dalam pikiran saudara untuk bisa memahami semuanya. Amin. Amin. Jadi kalau Tuhan mengetahui segala sesuatu, yang tampak maupun yang tersembunyi, Tuhan mau buka bagi hidup saudara. Tuhan mau beritahu hal-hal yang ke depan yang engkau tidak tahu, supaya engkau tahu, sehingga ketika terjadi engkau hanya melihat sungguh dia Tuhan yang besar saudara. Hiduplah berjalan dengan dasar iman kepada dia, sehingga setiap apa diberikan oleh Tuhan engkau tahu sebagai anugerah. Karena Tuhan baik, bukan karena layak kita menerima itu saudara. Setiap perbuatan Tuhan yang baik, ucapkan syukur. Engkau Tuhan yang baik Tuhan. Surga itu bersuka saudara. Maka Anda bukan hanya Tuhan di hati saudara, tapi kita ini ada di hati Tuhan. Kalau kita ada di hati Tuhan, Tuhan akan mengubah semuanya. Secepat membalikkan telapak tangan ini Tuhan bisa ubah kehidupan saudara. Tapi kita sudah mengalami proses, ya, proses pertobatan, proses pengenalan akan Tuhan. Ya saudara, lihat Ayub. Dia bilang begini tentang Ayub. Dapatkah engkau menyelami hakikat Tuhan?
Menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa. Tingginya seperti langit, apa yang dapat dilakukan? Dalam melebihi dunia orang mati, apa yang dapat ku ketahui? Lebih panjang ukurannya daripada bumi dan lebih luas daripada samudra. Ayub 11 ayat 7-9 itu saudara. Tuhan tahu mengerti jalan hidup saudara. Ya. Tuhan mengerti jalan hidup saudara. Tuhan memahami ya apa hal-hal yang harus engkau alami di dalam Tuhan. Manusia terbatas enggak? Anda terbatas enggak? Kita terbatas. Keterbatasan manusia membuat kita sering bertanya, mengapa Tuhan? Ya toh? Mengapa Bapak? Kita terbatas enggak? Terbatas saudara. Tetapi pengetahuan Tuhan tidak terbatas. Dia jawab kata mengapa ini karena dia sudah tahu kamu di level apa. Dia tahu Ayub sudah hampir-hampir selesai di situ, sudah nggak kuat. Tuhan berkata sama dia, Ayub kau berdiri sebagai laki-laki. Semua perkataan yang kau ucapkan harus kau cabut. Sebab Tuhan mau buat sesuatu yang baru dalam hidup Ayub. Dia sadar sudah menyesali kenapa dia harus hidup. Kenapa harus ada air susu ibuku. Kenapa aku harus hidup. Saudara dikasih Tuhan. Tuhan mau mengajar kita hari ini. Sudah berapa tahun Anda dimerdekakan oleh darah Yesus? Coba jawab di hatimu. Berapa tahun Anda dimerdekakan darah Yesus? Sekian tahun Tuhan. Oke, sekian tahun ini. Adakah didapati Tuhan di dalam hidupmu? Diletakkan Tuhan kelebihan-kelebihan yang harus itu sebenarnya kelebihan itu untuk membangkitkan cintamu kepada Tuhan. Tapi kelebihanmu itu kau simpan. Ya, kau simpan. Kelebihanmu itu tidak kau pakai untuk memuliakan Dia. Padahal dia sampai datang dari sorga ke dalam dunia ini dia mati. Supaya kelebihan yang dalam dirimu itu jangan menjadi kutuk dan kematian. Dia datang untuk menebus kita saudara. Tapi kelebihan kita itu kita bawa dengan segala kepongahan kita. Kita gak mau melayani Tuhan saudara. Ya, dengan pandangan ini dan itu terlalu banyak tanduk dalam otak kita saudara. Sehingga kita sembunyikan. Satu talenta kelebihan yang diberikan Tuhan. Kita sembunyikan di dalam tanah saudara. Satu waktu Yesus datang kali kedua. Dia akan minta pertanggungjawaban. Begitu banyak orang punya kelebihan. Tapi masa bodoh. Padahal mereka sangat urgent dibutuhkan. Ingat saudara. Ada waktunya Tuhan akan minta pertanggungjawaban. Ini hari kemerdekaan. Maukah engkau dibebaskan? Karena engkau tertawan terbelenggu. Kalau orang punya kelebihan tapi gak mau melayani Tuhan. Tandai Anda masih tertawan terbelenggu. Ya. Orang yang merdeka bisa jalan gak? Kalau kita gak diikat kaki kita bisa jalan gak? Bisa dong ya kan. Kalau secara roh kita dimerdekakan. Bisa kita mengajak orang lain gak? Kalau kita sudah diajar tahu yang benar. Bisa gak sampaikan sama mereka? Tapi kenapa kita tidak kerjakan? Karena kita tertawa.